Gila lu, berapa lama gue dibilang begitu? Sekarang lu bisa ngelakuin apa? Lu jangan tanya maunya gue apa ya. Sekarang lu bisa ngelakuin apa setelah semua ini? Hah? Gila lo ya Cat ya. Wah, denger dong. Ini gue cuma mau ngingetin buat adminnya Niki, lu boleh ngebelain Icat sekarang ya. Boleh banget ya. Itu hak lu buat ngebelain dia. Tapi lu tunggu aja. Akan ada waktunya lu juga kena sama si Icat ini. Thank you. Cat, lu parah sih Cat, sumpah lu parah banget Cat. Di saat awal-awal lu naik, siapa yang gandeng lu Cat? Masih nempaan Teong, kau yang gandeng Yolo Ine. Bisa-bisanya si Yolo Ine kau gigit, kau gila sih Cat, sumpah. Lika-liku kisah drama polemik Nikita Mirzani nampak tidak hanya hadir dari perkara hukum, tetapi juga dari lingkaran pertemanannya yang kini menghadirkan huru-hara mengejutkan dan menjadi konsumsi publik. Alhasil, nama ibu 3 anak itu lagi-lagi menuai sorotan tajam di media sosial. Apalagi huru-hara perseteruan lingkar pertemanan Nikita digadang-gadang berpotensi berbuntut panjang hingga berujung pada perpecahan dan aksi saling lapor. Ya, salah satu rekan Nikita Mirzani yakni Yolo Ine disebut-sebut tengah berseteru dengan Icat Algani. Pasalnya, Yolo Ine mengaku jika semua tudingan miring yang kini menimpa dirinya diduga bermuara dari mulut Icat Algani. Sontak saja, Yolo Ine yang tak mampu lagi menahan semuanya seketika meluapkan emosinya lewat sederet unggahan media sosial. Kenapa sekarang gue dibilang gue nanyain harta kekayaannya Niki? Lu jangan jahat ya. Enggak. Lu yang lebih tahu, lu cerita ke siapa aja, lu puter balikin. Gila lu. Loh, kok nyalahin Aksara sih? Kok nyalahin Aksara? Lu, ini intinya di elu. Lu yang vokal ke banyak orang ya. Sampai gue dihujat, gue dibilang cepu, gue dibilang jahat. Gila lu, berapa lama gue dibilang begitu? Sekarang lu bisa ngelakuin apa? Lu jangan tanya maunya gue apa ya. Sekarang lu bisa ngelakuin apa setelah semua ini? Hah? Gila lo ya Cat ya. Wah, denger dong. Jujur gue shock sih, karena kan gue taunya ini orang tuh baru deket ya sama Mail. Terus bisa-bisanya dia bikin fitnahan gue ke PMJ. Itu nanyain harta kekayaannya Niki. Lu pakai otak deh, buat apa? Orang pajak gue, kan bukan? Apa? Tujuannya apa gue gak ngerti. Terus dia cerita hal yang sama itu ke Mami Ipel, dan ada seseorang yang kemarin-kemarin itu gencar banget nyerang gue, bilang gue kurir, bilang gue ini, bilang gue itu, bilang gue cepu segala macam. Dia mikir gak sih itu orang tuh tektokan sama si Pendes? Cat, lu parah sih Cat, sumpah lu parah banget Cat. Di saat awal-awal lu naik, siapa yang gandeng lu Cat? Masih nempaan Teong, kau yang gandeng Yolo Ine. Bisa-bisanya si Yolo Ine kau gigit, kau gila sih Cat, sumpah. Demi kepentingan lu sendiri. Enak dimaki-maki Yolo Ine tadi. Bahkan kau salahin temen kau yang sekarang posisi lagi kerja bareng sama kau. Kau dorong juga itu temen kau. Ada pengakuan kau tadi Cat. Aksara yang sabar ya. Kau ditarik-tarik soalnya. Gak cuman Aksara aja. Siapa lagi? Ada Bang Fahmi. Bang Fahmi juga di bawah tadi. Belum lagi yang investasi bodong 130 juta baby. Oke. Bayar 100 juta. 9 juta lagi baby. Oke. Ya udahlah. Gantian kayak mana kau ngerasain ketika Yolo Ine dihujat seluruh netizen. Ternyata memang benar selama ini Mak Yol kita semua dijadikan kambing hitam. Ya Allah, busuk kali kau. Dan kau yang adu domba Mak Yol ya, kau gak malu kau terima itu duit Mak Yol ya, tapi kau jahatnya. Ya Allah, supaya kita baru tahu ini guys, kita baru tahu. Tapi tunggu aja ya, abis ini kita kupas tuntas semuanya. Tapi kita selama ini berdoa sih, aku, Mak Yol, Gali, semuanya, teman-teman juga, bahkan netizen juga, kita berdoa semoga kebenaran itu terungkap. Kalau sekarang terungkapkan satu-satu, panik kau. Amarah Yolo Ine tentunya bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, ia merasa nama baiknya sudah habis ternoda dengan rentetan perlakuan kurang baik yang diduga dilakukan oleh Icat di belakangnya.
Apalagi sebelum menyuarakan semua ini, Yolo Ine sudah memberikan sinyal bahwa dirinya telah mengantongi bukti-bukti kuat yang mendasari dugaannya. Lantas, seperti apakah bukti-bukti yang dipegang oleh Yolo Ine? Buktinya udah aku kantongin, kamu sengaja ngadu domba aku. Dan ternyata udah terkenal ya kamu sekarang domba di Bandung. Tungguin, ntar gue spill buktinya, lu tungguin aja. Tapi gue gak sangka sih lu baru aja ya deket sama Mail, tapi lu udah kayak gitu. Gila sih. Beneran deh ya, Mail lu hati-hati ya. Bisa-bisanya lu adu domba gue sama Mail, tapi lu terima juga duit gue. Lain kali nih ya temen-temen yang dapat bisikan ini ono dari yang inisialnya I ya, hati-hati. Kayak yang nanyain buktinya mana kalau si Cat ini ngomongin ini ada semua. Dan dia udah ada pengakuan juga, tapi tunggu aja. Ini bakal dikeluarin semua biar kalian tahu seberapa dia itu ya. Aku nggak seemosi ini loh jujur ya guys ya, karena kenapa aku bisa seemosi ini? Aku tahu di saat Yolo Ine shock, kita sampai yang dari luar kota itu datang buat nenangin dia. Dia diserang mati-matian. Ini dalang ini ya, dalang ini nih. Nah. Seperti diketahui, belakangan ini nama Yolo Ine memang habis diterpa badai tudingan miring. Mulai dari dugaan mengkhianati Yoke dan membuatnya diringkus pihak berwajib, dugaan menelisik harta kekayaan Nikita Mirzani, dan masih banyak lagi. Hal itulah yang membuat amarahnya kini membara terang tak terkira. Mencoloknya lagi, amarah Yolo Ine pun semakin menjadi-jadi menyaksikan admin media sosial Nikita Mirzani disebut-sebut memberikan dukungan kepada Icat yang membuat isu miring seputar Yolo Ine semakin berkembang di media sosial. Sabar ya, anggap aja lagi didongengin. Ini jadi admin hati-hati kalau bikin. Gue tahu ini elu yang pegang akunnya, ya. Sabar ya, lagi didongengin. Orang lu lagi bikin dongeng, mau gue spill. Kalau dikasih kepercayaan untuk pegang akun orang, jangan disalahgunakan untuk kepentingan lo pribadi, ya. Buat ngebelain lo. Mentang-mentang nih akun tuh followernya besar, engagementnya bagus, ya. Ini gue cuma mau ngingetin buat adminnya Niki, lu boleh ngebelain Icat sekarang ya. Boleh banget, ya. Itu hak lo buat ngebelain dia. Tapi lu tunggu aja. Akan ada waktunya lu juga kena sama si Icat ini. Thank you. Ya udah admin ya, bayarin tuh banyak yang nagih loh. Duit pernikahan ya, banyak duit yang lain. Iya, bayarin dong, bantuin dong. Bantuin Min, bantuin. Ini kan adminnya Niki kan kayaknya tahu nih pas Icat nelfon gue. Sekarang gini ya adminnya, gue kasih clue nih. Gue itu kan cuma bikin story kayak gitu doang ya. Kalau lu peka nih, kenapa Icat langsung nelfon gue? Berasa kan? Terus kedua, dari lu denger gue nyerocos ya, berarti lu tahu dong Icat itu salah ya. Ini gue udah sebut nama. Namun yang lebih mencuri perhatian, momen ini bukanlah pertama kalinya bagi Yolo Ine untuk bersinggungan dengan admin pemegang akun media sosial Nikita Mirzani. Ya, sebelum ini, Yolo pun sempat terlibat dalam aksi saling sindir dengan sang admin. Tepatnya ketika Nikita Mirzani baru saja diamankan penyidik Polda Metro Jaya. Gue bingung deh, kok dia yang repot ya? Masalah yang 4M apa segala macem. Ya emang nyatanya gue tidak terlibat pertama ya. Dari Mail itu disita HP-nya, kalau memang gue terlibat, itu gue udah dipanggil ya, itu pertama. Kedua, ini lu siapa yang mendalangi? Kenapa kok kayaknya repot banget gitu? Dia yang repot gitu loh. Terus masalah gue nelfon Niki untuk up masalah Fadel. Kan gue kan nelfon Niki di live gue itu sepersetujuan Niki, ya. Gue sepersetujuan Niki. Gue lagi live Niki, nggak kayak dia, ya. Tiba-tiba nelfon di loudspeaker, kita sendiri nggak tahu nih ternyata dia lagi live, gitu loh. Jadi apa nih? Kok gile segitu mau repotnya lu? Ada apa ini? Oh, saya nggak tahu nih circle mereka, saya nggak ada di sana. Cabul lagi gimana? Maksudnya hubungannya bang? Biar masuk mereka lah, pecah-pecah lah kalian.
Polemik dengan Icat Algani nampaknya benar-benar berhasil membuat hubungan Yolo Ine menjadi renggang dengan lingkar persahabatan Nikita Mirzani. Apalagi ia sempat terlihat pecah kongsi dengan konten kreator Bella Sembiring yang belakangan ini terlihat sering menyindir Yolo Ine di media sosial. Terbaru, ia bahkan sampai membagikan kembali unggahan Putri Jimbo yang pernah dibawa-bawa oleh Yolo Ine. Yoke tidak ada menyebut nama gue, malah Yolo Ine yang menyebut nama Jimbo. Yang gue nggak tahu maksud dia apa harus involved beserta menyebut ipar jenderal. Selain itu, Bella pun ikut membahas sederet permasalahan yang lagi menimpa Yolo. Mulai dari kisruh dugaan pengkhianatan terhadap Yoke hingga problematika dugaan arisan bodong. Nyenggol Yolo tapi nggak ditanggepi. Fokus kalian ingat, seseorang yang mempromokan arisan bodong, ya dia harus bertanggung jawab, bukan buang badan. Ingat moto hidupnya, gue kan bantuin orang, gue bantuin orang. Setiap orang ini kalau ada masalah, kalau gue kenal gue bantuin. Sekarang lu ngorbanin follower lu di Igoy. Mana amanah-amanah lu? Ya? Mana amanah-amanah? Ayo, mana di sini yang jadi korban? Arisan-arisan, arisan-arisan, heart. Mana? Sekarang apa kalian jadi korban? Buang badan. Iya kan? Postinglah keseluruhan. Postinglah keseluruhan. Takut kan? Takut kan? Panik kan? Kebakar sendiri kan sekarang kan? Kenapa orang lain yang posting? Udah Kak kupu-kupu, udah sayang. Saya rasa Yoke nanti kalau udah keluar juga bisa menilai, bisa memberikan keterangan bahwa cepunya ini saya atau bukan, itu aja sih. Yoke paling tahu kok saya ini cepunya apa bukan. Di sisi lain, huru-hara yang menyeret nama Yolo Ine, Icat Algani, hingga Bella Sembiring memang tidak lepas dari isu kebebasan Nikita Mirzani yang kini ditunggu-tunggu oleh orang banyak. Pasalnya, beriringan dengan kisruh mereka, nasib hukum Nikita Mirzani masih diselimuti bayang-bayang ketidakpastian. Pihak berwajib tak kunjung memberikan kejelasan tentang seperti apa kelanjutan perkara ini. Belum lagi berkas perkara dari pihak penyidik berkali-kali ditolak oleh pihak kejaksaan. Sontak saja, jagat media sosial pun dibanjiri dengan tanggapan-tanggapan para sahabat Nikita yang sungguh vokal bersuara. Kalau nggak naik berarti bebas, iya dong. Bebas lah. Kalau memang buktinya nggak cukup kan bebas lah guys. Kalau nggak bisa dari kejaksaan dibalikin P19 berapa kali gitu loh. Terus ada apa lagi satu, ya udahlah bebas berarti. Nah kalau buktinya nggak cukup terus ngapain? Abis gitu pasti teknik kita pasti, aduh serem dah ini dah, abis gitu dah gua kagak ikut-ikutan dah. Udah, Doti mah kagak ikut-ikutan dah habis itu. Kalau sampai teknik kita lepas, bebas, aduh Doti angkat tangan ya DRZ ya. Aduh, kagak ikut-ikutan dah Doti dah. Soalnya orang ini, si teknik kita ini kadang-kadang error nih. Dia mah mengerikan nih, kalau nggak bisa dibilangin. Teknik kita mah udah mengerikan serangan baliknya. Doti nggak ikut-ikutan ya. Jadi kalau teknik kita nanti awur-awuran menyerang kalian habis-habisan, hands up Doti. No, Doti kagak ikut-ikutan. Ya, gitu. Kami serahkan pada proses hukum. Ya kita serahkan aja, mudah-mudahan ya sebaik-baiknya aja. Gak sabar NM bebas. Apa gak dibombardir kalian semua? Seru nih kalau NM bebas ya. Yang bener-bener udah jelas-jelas bukti gak lengkap, bakal dihantam mati-matian gak sama NM. Percaya mah. Kelar kau. Terus kata si burung pit-pit, temanin si NM ya. Dokter O, temeninlah si NM, kasihan. Ingat gak kau yang dibuang sama NM? Bukan kau yang buang NM. Cepet keluarlah, cepet bebas. Maksudnya kayak cepet
dikasih keadilan, Pancasila yang kelima, keadilan seluruh rakyat Indonesia itu. Ya, bapak-bapakku yang terhormat, aku udah lama nih gak ngoceh, ya, karena aku baru ada waktu luang, karena aku bukan anak pengangguran, sorry to say. Pokoknya saya cuma bilang intinya kalau sudah Kaniki keluar, ditetapkan bebas, ditetapkan tidak bersalah, ya nanti nikmati saja lah untuk musuh-musuhnya tuh. Sudah mulai tercium aroma kebebasan dari jarak 1, 2, 3 langkah sebentar lagi. Hanya mengingatkan saja ya, agar kesehatannya tetap terjaga. Maka makanlah sayur mayur itu yang diproduksi oleh Bagus, bukan overclaim ya. Pit, Nevus, kenapa lu kemarin bilang belum tentu Niki bersalah, belum tentu. Bukannya lu yang kemarin gak ada terdepan kalau misalnya bilang Niki itu pasti bersalah, ini pasti bersalah. Kemarin lu bilang belum tentu Niki bersalah, cuy. Kenapa lu udah mulai ketir-ketir juga lu kalau dia bebas? Kenapa? Hah? Jawab pertanyaan gue, Nepus. Jangan sampai ini mode miring gue keluar. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat saya dan keluarga sama istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama MD sendiri gitu dok? Proses hukum baik lah. Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Bos, boleh nggak gue heran, Bos, ya? Lu dalang atau duta tabayun, ya? Di semua kasus lu masuk. Oper-oper klaim skincare, lu ada. Dalang duta tabayun, ya. Di perenongan apem cucur, jabrik lu ada. Lu DM ya kan? Untuk apa? Supaya duta tabayun juga ke bapak-bapak pejebong supaya dapat indang. Jadi gue bingung, lu tuh spesialisnya apa sih? Spesialis oper skincare, oper klaim skincare, atau oper kita jabrik? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.